pasti akan berontak, tapi nggak expect aja ternyata dalam keberontakannya dia telepon itu laki-laki ya, sempet telepon, sempet ngomong juga sama itu laki-laki, lumayan nantangin sih. Semuanya keluarga Bajide, keluarga baik-baik ya Pak, dan terjaga harkat martabatnya sampai hari ini. Nah, per malam hari ini Ranlovo bersama dengan tim hukum yang lain, Saudara Bangkit dan teman-teman, kami resmi menerima kuasa dari Saudara Fadel. Tidak ada seorang ibu yang mengikhlaskan mahkota anaknya direnggut oleh gembel. Laura Mezani Mawardi alias Loli dijemput paksa ibunya Nikita Mirzani di apartemennya. Penjemputan paksa yang dilakukan Nikita di tengah perseteruan panasnya dengan putri sulungnya itu pun terekspos ke media sosial. Saat penjemput paksa putrinya, Nikita sempat ditantang oleh Fadel Bajide. Nikita yang geram dengan Fadel menerima tantangan Fadel agar datang menemuinya. Tenang Loli, nggak apa-apa Loli. Tenang aja, tenang aja. Pasti akan berontak, tapi nggak expect aja ternyata dalam keberontakannya dia telepon itu laki-laki ya, sempet telepon, sempet ngomong juga sama itu laki-laki, lumayan nantangin sih. Katanya dia ngancem juga, katanya dia mau datang ke sini, tapi saya tunggu, orang saya tadi datang ke sini juga dia nggak menunjukin batang hidungnya sama sekali. Terakhir berita yang saya tahu dia udah kabur katanya, bawa 3 koper dari rumah. Sementara, Yolo Ine dan rekan Nikita yang melakukan penelusuran ke rumah Fadel menyebut jika Fadel dan keluarganya diduga kabur dari rumahnya dengan membawa sejumlah koper. Kepergian Fadel pun mendapat tanggapan pedas dari Yolo Ine. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya sudah melaporkan Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Anak. Dalam pernyataannya, Nikita menyebut jika putrinya hamil dan menggugurkan kandungannya. Lantas, kemana Fadel dan keluarganya pergi? Benarkah Fadel takut usai Loli dijemput paksa Nikita? Intinya itu sekeluarga udah pergi dari jam 7. Dari habis maghrib tadi itu udah pergi. Jadi rumahnya sekarang kosong ya. Mau lari kemana Anda? Kalau misalnya memang tidak salah, ngapain kabur? Usai dituding kabur meninggalkan rumahnya, Fadel akhirnya buka suara. Dalam unggahannya di media sosial pribadinya, Fadel menolak tudingan pihak Nikita. Menurutnya, dirinya tidak kabur. Justru sebaliknya, ia akan melawan upaya hukum yang ditempuh oleh Nikita dengan menggandeng pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Bersama ini saya informasikan bahwa saya telah menunjuk Rasman Arif sebagai kuasa hukum saya. Dan segala sesuatu terkait diri saya yang sedang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan tidak akan menjawab apapun. Dan silahkan hubungi Rasman Arif Nasution. Tulis Fadel. Kabar Fadel menggandeng Rasman menjadi kuasa hukumnya dibenarkan sendiri oleh Rasman melalui unggahan videonya.
Dalam video tersebut, tampak Fadel ditemani keluarganya menunjuk Rasman menjadi kuasa hukumnya. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Fadel usai resmi menunjuk Rasman? Semuanya keluarga Bajide, keluarga baik-baik ya Pak, dan terjaga harkat martabatnya sampai hari ini. Nah, per malam hari ini Ranlovo bersama dengan tim hukum yang lain, Saudara Bangkit dan teman-teman, kami resmi menerima kuasa dari Saudara Fadel terkait dengan maraknya informasi dan viralnya pemberitaan dan adanya laporan polisi yang ditujukan kepada Saudara Fadel. Maka malam hari ini Ranlovo menerima kuasa untuk membantu kepentingan hukum dari Saudara Fadel. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenaran dari persoalan ini. Karena apa yang dialami oleh kami, saya Rasman Nasution dan tim, insya Allah selesai satu persatu. Semua hidup ada cobaan, dan ingat, Allah akan besar, pasti akan menghadapi tantangan. Kebenaran tidak akan pernah tertukar dengan niat buruk orang. Perseteruan panas yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya, Loli, mendapat sorotan luas hingga viral di media sosial. Tidak sedikit netizen hingga konten kreator yang menyayangkan sikap Loli yang sempat mengumpat Nikita dengan kata-kata kasar. Usai Nikita diam-diam mendatangi kediaman Loli di apartemennya. Tidak berhenti sampai di situ, penjemputan paksa terhadap Loli baru-baru ini juga menuai beragam komentar. Suasana semakin panas usai diketahui Fadel menayangkan video Loli yang dijemput paksa oleh Nikita. Lantas, apa kata mereka melihat perseteruan Nikita dengan Loli? Dan seperti apa pula psikolog menanggapi perseteruan tersebut? Loli, tenang aja Loli. Semua nonton nih Loli, semua nonton, tenang aja Loli. Tenang aja, tenang. Lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Tenang Loli. Kalau bener terus Loli. Video, aktifin itu video. Video aktifin, jangan di-pause tuh. Fakta dari lo. Tenang Loli. Tenang aja. Lagi di kamar mandi Loli ya itu. Ya Allah. Ini nggak bisa nih pemaksaan begini, nggak bisa dia pemaksaan begini. Setelah melihat video tadi, ternyata kita tahu siapa provokatornya. Tenang di sana, jangan gerak, tenang sendiri. Ini nggak bisa nih pemaksaan begini, nggak bisa dia pemaksaan begini. Bisa, kok nggak bisa sih? Kata siapa sih nggak bisa? Penjemputan paksa ini tuh sesuai prosedur loh, dan ada surat perintahnya. Dari mulai prosedur sampai pihak-pihak yang terlibat itu sudah benar. Dan yang saya bingung ya, rumah kamu sama apartemennya Loli kan nggak jauh. Kenapa kamu nggak langsung samperin ketika kamu tahu Loli lagi dalam kondisi kayak gitu? Samperin dong. Gentle laki, ya nggak? Gue denger ya aja hancur, apalagi kan Niki. Ya semoga aja cepet ke episode akhir. Yang seperti kalian bilang lah, semua pemain udah turun gunung. Itu pasti karena takut, karena cemas, karena nggak tahu apa yang mau dilakukan pada diri dia. Makanya dia kemudian meronta-ronta. Jadi pasti ibunya juga mengalami rasa nggak nyaman. Sedih mungkin juga, walaupun kelihatannya seperti tegar, tetapi mungkin aja di dalam hati kecilnya ini anak kan anak saya gitu, karena kan nggak ada bekas anak tuh nggak ada bekasnya. Kalau misalnya, kalau menurut saya, kalau orang mau ibaratnya membina hubungan baik lagi, komunikasi dan sebagainya, nggak bisa dari satu sisi aja. Kesabaran Nikita sudah pada puncaknya. Bagaimana tidak, Nikita sepertinya tidak main-main menjebloskan Fadel ke penjara. Usai diduga telah menghamili Loli yang masih di bawah umur, hingga Loli santer diisukan melakukan aborsi. Isu kehamilan dan aborsi yang dilakukan Loli viral di media sosial dan ramai menjadi pemberitaan nasional. Sebagai seorang ibu, Nikita tidak tinggal diam. Ditemani kuasa hukumnya dan saksi, Nikita melaporkan Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tidak hanya Fadel, Nikita melalui unggahannya di media sosial juga menyebut tidak segan memenjarakan Loli.
Dan berikut amarah Nikita. Ingat, sampai hasil visum terbukti, bukan hanya laki-laki yang masuk penjara, tapi saya pastikan kamu, Laura, pun akan masuk. Bila media sosial adalah wadah untuk kamu bicara tentang kebohongan, maka dari sosial media ini juga saya pastikan kamu menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Lebih baik saya dibilang ibu yang kejam daripada saya tidak bisa mendidik satu anak sakit seperti kamu. Permisi. Sampai lemari gua baru buka begini, acak-acak. Ini semua baju nih, celana gua semuanya yang gua beli. Ini gua beli pakai uang gua sendiri loh. Kerja keras gua selama ini diacak-acak sama lo. Buset. Ya, ini lo acak-acak. Pengen cari apaan lo? Gak ada gua ngumpetin apa-apaan lo. Di sini malah justru lo yang ngumpetin kebenaran lo. Kaget lo gua lo, diacak-acak begini lo baju gua lo. Buset, cari apaan lo di kamar gua lo? Buktinya ada di gua di sini nih. Kayaknya lo begitu banget, waduh sakit lo. Ya, kalian semuanya kalau masih percaya sama mereka. Kalau gue udah bikin video kayak gini, kalau kalian tetap masih percaya mereka, sakit berarti otaknya. Di sini yang ngejalanin siapa, yang ngerasain siapa, yang lu percaya siapa. Ya, di sini gue udah punya bukti yang tadi gue udah ngomong. Ya, di sini gue punya bukti akurat, ya dari dokter, ya. Dan akan gue kasih tunjuk dan akan gue bawa nanti saat ke polisi, ya. Oke. Dan kita lihat aja. Yang terakhir yang akan dipenjara siapa? Ya? Untuk Laura Meizani Mawardi. Kamu di mana, Neng? Katanya kamu udah siap mau ke kantor polisi. Ayo, tadi aku ke sana sama om kamu, sama ibu kamu, tuh ibu kamu. Terus sama dokter Oki. Kamu kok nggak ada? Aduh, Neng, kamu di mana? Ayo, katanya ini. Katanya apa? Katanya kamu udah siap. Gimana sih, Neng? Kamu kabur lewat tangga Family Mart ya? Aku ada loh CCTV-nya. Kalau Anda bertanya, itu adalah persoalan yang akan dijawab dengan jawaban yang sama oleh ibu-ibu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana sikap seorang ibu terhadap anaknya, ya itu semua jawabannya pasti sama. Jadi Anda nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang jawabannya itu pasti seorang ibu akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Ya kalau persiapannya udah siap lah yang namanya permasalahan ini yang dikuasai. Artinya secara hukum dia udah paham. Dan saya sudah menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan baik dalam bentuk itu video, dalam bentuk percakapan, dan juga kita udah siapkan saksi. Tapi itu menjadi kewenangan daripada aparat kepolisian yang bisa menyampaikan prosesnya seperti apa. Kalau app nanti kita panggil ya, setelah kita mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi, nah itu nanti kita panggil untuk yang dilaporkan, itu jelas. Ya ini lagi diproses Mbak, jadi setelah dilaporkan kita proses, kemudian mengumpulkan barang bukti, mencari saksi-saksi, ya itu yang melihat, mendengar, kemudian dari barang buktinya juga kita sudah kumpulkan, penyidik sudah mengumpulkan itu. Di dalam kasus ini kan tidak ada korban, ya orang lain, ya kan, sehingga proses restoratif justice atau diversi itu, ya kan, artinya proses restoratif justice itu tidak bisa dikenakan karena tidak ada korban lain yang dirugikan atas tindakan aborsi tersebut. Dalam kasus ini, ya kalau
aparat hukum di sini yang menangani perkara tindak pidana anak ini, dengan pertimbangan tentunya dari ada pendamping, ya, ada pendamping. Isu kehamilan dan aborsi yang dilakukan Loli sampai kini masih menjadi perbincangan luas. Terbaru, Nikita membawa Loli untuk dilakukan visum. Selain memastikan kebenaran isu tersebut, juga sebagai bukti atas laporan yang dibuatnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Dugaan Loli hamil sempat tersiar luas di media sosial. Foto perut Loli yang tampak buncit juga tersebar luas. Tidak hanya tampilan fisik yang mengundang perhatian dan perdebatan, tetapi juga garis 2 hasil tes pack yang diduga milik Loli juga tersebar hingga mengundang berbagai komentar. Lantas, apa kata Dr. Aditya mengenai garis 2 tes pack yang diduga milik Loli? Benarkah Loli dipastikan hamil? Jika tidak, mungkinkah ada riwayat penyakit yang dialami oleh Loli hingga dapat mempengaruhi hasil tes pack? Apa bisa tes pack garis 2 itu nggak hamil? Jadi, tes kehamilan atau tes pack itu mendeteksi hormon beta-HCG di dalam urin, ya. Dan tes ini memiliki sensitivitas hingga 99% pemeriksaan. Jadi, kalau garis 2 itu hampir dipastikan terjadi suatu kehamilan. Masalahnya, kehamilan itu bisa normal ataupun tidak normal. Sehingga tes pack garis 2 itu bisa didapatkan pada kondisi-kondisi seperti 1. Keguguran ataupun pasca keguguran. Yang kedua, hamil kosong atau blighted ovum. Yang ketiga, hamil ektopik atau di luar kandungan. Yang keempat, hamil anggur atau mola hidatidosa. Dan yang terakhir, ini paling jarang, yaitu adanya tumor atau kanker yang dia mensekresikan hormon beta-HCG, misalnya pada kanker testis pada pria. Nah, jadi kalau ada yang heboh ternyata tes pack garis 2 terus menyangkal kehamilan, ya mungkin kanker testis kali ya. Kalau kalian bilang, anak itu cermin orang tua. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi mungkin orang tua kalian kali. Kalau di keluarga saya nggak ada. Tidak ada seorang ibu yang mengikhlaskan mahkota anaknya direnggut oleh gembel. Kalau yang namanya obat hormon itu bisa bikin tes pack jadi positif garis 2 ya. Tuh, Isa Zega tiap hari udah posting foto positif ya. Ngerti lu, deh gitu aja. Kayak otak ya. Lu doang kali yang perempuan ya. Yang lainnya laki ya. Yang lainnya biawak, lu doang yang perempuan yang paling ngerti hormon ya. Aduh, Loli. Nah, di sini gua ya pengen kasih tahu kalian. Emang kalian pikir gue ngebikin klarifikasi gue nggak punya bukti? Hah? Emang kalian pikir gue dari kemarin dan sekarang ini gue bikin klarifikasi kayak gini karena gue nggak punya bukti? Enak aja, gue punya bukti ya. Dan buktinya itu real ya, nggak palsu ya. Ini beneran statement dari dokter. Ya, bahkan ada fotonya juga, tapi gue nggak perlu kasih tahu buktinya di sini, ya, karena gue nggak haus validasi, ya, oke? Gue bukan orang yang dikit-dikit posting ini, posting itu, posting ini buat kalian kalian, oh iya ternyata gini, oh nggak perlu. Jadi kita tinggal kasih tunjuk aja langsung ke polisi. Ngapain kasih tunjuk ke kalian lagi? Ngapain? Pasti kan nanti gue dipanggil nih, ya. Gue pun juga bingung kenapa ada laporan kayak gini. Ya, bingung banget gue, tau nggak? Di sini yang korbannya siapa, yang ngelapor siapa. Sedangkan yang ngelapornya itu pun udah nggak ada hubungan sama gue selama 2 tahun, gitu loh. Dan dia sendiri juga yang ngebilang kalau gue bukan anaknya lagi. Tapi kok kenapa tiba-tiba kucuk-kucuk kok tiba-tiba anak gitu? Kok tiba-tiba ibu? Padahal dia sendiri yang ngebilang katanya gue bukan anaknya lagi, gue udah dikeluarin dari kakak, gue udah ini, gue udah itu, dia bukan ibu gue lagi.
Tapi kenapa tiba-tiba dia kucuk-kucuk ke polisi ngelapor? Berarti apa? Kelihatan dong di sini. Masa belum kelihatan? Kalau misalnya kalian belum kelihatan ya berarti kalian udah tercuci otaknya sama dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.